Kejadian 22. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu, Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan Kemuel, ayah Aram, juga Keset, Habo, Pildas, Yilaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor, yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahas, dan Maka.
Galatia pasal 4. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka?
Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Haleluya. Shalom semuanya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan, saudara ya. Dengan penuh dengan pengharapan. Sebentar ya, biar hangat lagi dingin soalnya, saudara ya. Nah, saudara, Nakba itu adalah sebuah ungkapan bagi orang Palestina, adalah pengusiran orang Palestina dari tanah mereka, saudara. Ya, ajaib ya. Padahal mereka nggak diusir, saudara ya. Mereka nggak diusir karena mereka hanya menempati tanah yang bukan miliknya mereka. Ya, dan sebagian tanah itu tidak bersurat, sebagian besar. Karena zaman itu mereka senang naruh ya, datang aja tempat-tempat aja begitu. Lalu mereka ngaku-ngakunya, saya sudah ratusan tahun di sini, dia bilang begitu ya. Yesus itu orang Palestina. Yesus pokoknya ngapusi gitu, saudara ya. Saudara, ya, saya pernah cerita dulu ya, saudara ya. Nah, mungkin ceritanya nggak di sini tapi di kelas ya. Dulu di Tegal ada teman baik saya, saudara ya. Ada teman baik saya, rumahnya banyak itu kompleks makanan. Lalu dipakai buat jualan makanan depannya, saudara. Tadinya dia itu nggak di situ, tapi geser 1 meter. Ya, entah kenapa dia geser ke depan garasinya persis, saudara. Sehingga kalau dia sudah buka, maka mobil nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Bayangin, saudara, ini benar-benar bikin gara-gara benar. Lalu diusir, saudara, diminta tolong geser. Padahal itu baru beberapa hari, saudara ya. Alasannya saya sudah bertahun-tahun di sini. Loh enggak, kita enggak ngusir kamu. Kamu geser supaya jangan di depan garasi. Di depan rumah enggak apa-apa, tapi jangan di depan garasi. Enggak mau, rezeki saya di sini. Ini orang pokoknya. Kamu geser semeter di depan rumah malah lebih terang. Tapi dia enggak mau. Intinya pokoknya kamu Cina. Saya ini buana, saya ini bumi. Saya yang punya hak. Saudara, hati-hati, saudara. Bukan cuman ini, saudara ya. Kita pun seringkali begitu. Kita merasa punya hak. Ya, kita merasa punya hak, kita merasa kemilikan. Posesif. Posesif dalam apa, saudara? Dengan pelayanan kita.
Hati-hati ya saudara ya. Posesif dengan apa saudara? Posesif dengan pekerjaan kita. Rasa memiliki betul, baik. Tetapi posesif artinya semua harus dalam kendali saya. Saudara, suatu ketika saya jadi kepala pabrik, saya jadi kepala cabang, kita punya pabrik. Ya saudara ya. Lalu ada kepala gudang kita saudara ya. Kepala gudang ini posesif sekali. Saya tidak tahu kenapa dia posesif. Saya sebagai kepala cabang masuk gudangnya dia aja nggak boleh saudara. Saya kaget. Kenapa nggak boleh masuk? Ya nggak boleh begini. Alasannya banyak. Ya bilang sama ini dulu loh. Sebentar, saya ini kepala cabang loh. Saya bilang, saya kalau nggak boleh masuk lah gimana? Dari mana saya tahu kamu kerja bener apa enggak? Saya ngomong begitu ya. Pokoknya kemilikan banget saudara ya. Akhirnya saya telepon ke Jakarta kantor pusat. Ini gimana nih kita mau masuk, kita mau kontrol nggak boleh masuk lah gimana sih kepala cabangnya? Terus pulang ini telepon, saya diizinkan masuk tapi ditungguin saudara. Ditungguin ya, dan habis ditungguin ya mungkin karena dikira saya mau nyuri saudara ya, mungkin dikira saya mau nyuri, nggak masalah ditungguin. Habis ditungguin saya diusir saudara. Udah Pak, sudah lihatnya sudah ya, saya mau keluar, saya ada perlu. Saya kaget sekali saudara ya. Saya bilang, Pak, kalau ada barang hilang saya tanggung jawab. Jadi seharusnya saya curiga sama Bapak kalau ada barang hilang, bukan Bapak yang curiga sama saya bilang begitu ya. Tapi ini kebalik. Tetapi dasar dari semua itu saudara ya adalah posesif. Kalaupun orang ini jujur, pasti kemilikannya tinggi sekali sehingga dia merasa bahwa itu adalah kerajaannya. Ya, ini bukan masalah membangun kerajaan, bukan kerajaan apa lagi enggak, tetapi rasa kemilikan, bukan kepemilikan. Rasa memiliki itu baik saudara, tetapi kemilikan itu tidak baik, posesif ya. Itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa di dalam melayani Tuhan. Ketika kamu melayani Tuhan ya, merasa memiliki itu bagus, tapi kemilikan, Pak ini saya, kamu jangan ganggu, kamu tidak boleh masuk, itu tidak boleh. Bahkan akhirnya apa saudara? Akhirnya kita membuat ini daerah saya, kamu jangan ganggu, kamu tidak perlu tahu, kamu tidak boleh tahu. Itu sangat bahaya saudara dalam melayani bersama-sama. Karena ini adalah melayani ya saudara ya, melayani. Jangankan melayani saudara, jabatan saya pun ya, saya berapa kali ya saudara ya, suatu ketika saya jadi kepala cabang saudara ya, orang menginginkan jabatan saya. Lalu saya bilang, kamu nggak apa-apa, kamu bilang, saya kan hanya ditugaskan. Terus saya bilang, bukan Pak, apa nggak salah nunjuk saya? Setelah saya tahu kondisinya ya, ternyata ada intrik yang pengaruh luar biasa, saya dipasang buat berintrik saudara ya. Pak nggak salah nunjuk saya jadi kepala cabang di situ, harusnya orang itu. Perusahaan punya pertimbangan lain. Oke, saya tidak mau mencampur di urusan intriknya, tetapi saya tidak akan kemilikan ya Pak kalau ada sampai sesuatu. Serius saudara ya, bahkan di dalam pekerjaan pun ya, saya sering dipindah ya, pindah begitu. Karena saya tidak kemilikan, tetapi saya merasa memiliki saudara. Sehingga waktu dipindah kerja itu, saya tetap semangat. Kalau orang kemilikan begitu dipindah down, saudara, dia down. Begitu dia posisinya diganti dia down. Anak itu enggak. Begitu anak kamu kamu sekarang nanti tugas dari Riau pindah misalnya ke Medan atau dari Jakarta pindah ke Surabaya atau down. Wah, itu berarti ada kemilikan saudara. Tapi kalau masalahnya keluarga Pak begini Pak, begitu Pak, kalau kamu masih kerja, kamu harus ikut perintah atasan saudara. Serius saudara, perusahaan akan sangat pusing sekali. Ini pindah kota, jangankan pindah kota, pindah departemen loh saudara. Oke, kamu dari gudang tak pindah ya, sini ya. Dari gudang tak pindah ke marketing apa ini.
Ini intrik, wah, ini intrik, ini waduh, ini saya mau disingkirkan nih. Itu tanda kamu kemilikan. Bahkan kalau iya pun kamu disingkirkan, dia itu bosmu, saudara. Lakukan dengan senang hati, lakukan dengan sukacita, karena rezekimu itu bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Jangan kemilikan, saudara ya. Satu, kemarin kita belajar ya, gimana Hagar itu diusir, saudara ya. Kedua, ya, mengapa harus diusir Hagar itu, saudara? Dan kalau Anda lihat di ayat terakhirnya, Abraham masih tinggal di daerah orang Filistin itu. Orang, itu Palestina, bukan. Itu Filistin, orang udah mati semua, udah gak ada semua. Ya, di zaman tahun 500 sebelum Masehi sudah mati semua. Tetapi, saudara, lihat. Kemudian, Abraham dan keturunannya menjadi pemilik daerah itu, saudara. Ya, dia menjadi pemilik dari daerah itu. Dan kemudian terjadi lagi, saudara ya, tahun 1948. Bukan Israel loh yang mengusir, loh, saudara. Tapi PBB yang mengusir. Diberi tempat. Dan itu semua ada pembagiannya. Orang yang dari West Bank diusir juga, yang dari Gaza juga dipindah ke sana. Jadi sama-sama yang tadinya nggak di situ pindahin semua, saudara. Supaya masing-masing, siapa yang mau ikut Israel, kamu tinggal di sini. Siapa yang mau ikut Syria, kamu tinggal di sana. Yang mau ikut Yordania, kamu di sana. Yang mau ikut Gaza, kamu tinggal, yang mau ikut Mesir, kamu tinggal di sana. Itu begitu sebetulnya ceritanya ya. Tapi kan bolak-balik ya, itu biasa roh dusta. Kemarin saya sudah belajar tentang roh dusta ya, kita belajar roh dusta. Tapi hari ini kita belajar kemilikan. Orang itu kalau sudah kemilikan, saudara ya, aduh ngeri, saudara ya. Menang-menangan, saudara. Ada ya pindah departemen, katanya intrik politik tadi ya, minta. Oh, enggak, jangan berpikir begitu. Saya mah dipindah tenang-tenang aja. Saya begitu dipindah, kamu pindah ke sana ya. Ya, nggak apa-apa. Saya cuma mikirnya satu, kalau ruangannya di mana, tempatnya di mana, saudara ya. Sebab kadang-kadang jauh dari rumah. Pak, jauh dari rumah, Pak. Bukan apa-apa, jauh dari rumah. Nanti kamu ada tambahan gaji. Oh ya, haleluya, Pak. Ada tambahan uang transport. Ya wis, nggak apa-apa, Pak. Masalahnya kalau nggak dapat apa-apa, ya kita bilang, Pak, masalahnya tambah jauh, Pak. Tekor Pak gajinya. Nah, itu Anda protes, ngomong, jangan nggak ngomong. Kalau Anda dipindah kerja, gajinya sama, Pak, tambah jauh, Anda perlu protes untuk ngomong. Boleh. Oh, itu wajar, saudara ya. Anda minta tambahan transport. Mulanya. Itu hakmu, saudara. Kalau nggak ditambah gimana? Ya kalau kamu nggak suka, ya kamu keluar. Jangan kamu bikin ribut di situ. Lihat, saudara, mentalitas yang ketiga, mentalitas bikin ribut. Mentalitas bikin ribut itu, saudara ya. Kamu kalau nggak suka dengan perusahaan, kamu senangnya tarung di situ. Jangan, saudara. Kalau kamu nggak suka, kamu kerjakan dengan baik, stop. Cari kerjaan dulu, baru keluar. Jangan pernah kencingi periuk nasimu, saudara. Serius, itu adalah mentalitas orang-orang yang belum akil balik, kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan. Mental budak, mental orang terjajah. Ya. Kalau nggak suka, kamu bilang baik-baik. Jangan boikot, saudara. Serius, saudara. Mentalmu nanti baik nanti. Oh, tak boikot nanti. Oh, saya nggak pernah boikot orang, saudara ya. Serius. Saya tidak pernah boikot perusahaan, walaupun saya dikhianati sama perusahaan itu, saya tidak pernah boikot perusahaan itu, saudara. Selama saya kerja, sehingga atasan saya semua tetap baik dengan saya. Ya, karena dia tahu saya tidak akan boikot. Dia boikot saya pernah diboikot, saudara. Saya kerja sama orang, terus udah ini, udah ya, saya udah pergi baik-baik, saya pindah. Lalu saya diboikot sama dia, saudara. Saya bikin rumor yang tidak baik, ya, saudara ya. Itu saya pernah, itu pun tidak saya balas. Ya, itu pun tidak saya balas. Akhirnya perusahaannya dia tutup, saudara ya. Ya Tuhan adil.
Anda tidak usah membalas, jangan takut, karena rezekimu bukan dari dia. Ingat, kita diboikot berapa kali, ya, dari ceker babi, kapal oleng, siapa lagi itu ya, gerombolannya, dan lain-lain, kita diboikot, kita jelek-jelekin, apakah kita takut, apakah kita tambah habis? Enggak, saudara. Dan penting kita lurus terus, maju terus. Apakah kita pernah boikot orang? Enggak juga. Orang jelek-jelekin kita juga nggak balas. Nah, baru saya cerita, ya kan? Baru saya ngomong, kan? Untuk mengingatkan kamu, ingat tuh, orang ini bikin masalah sama kita, ingat tuh, orang ini bikin masalah sama kita. Apakah kita hancur? Enggak. Mereka yang hancur. Karena rezeki kita itu dari surga, bukan dari sesama kita, saudara. Jadi kalau kamu ada nggak suka di dalam perusahaanmu, ya, kamu jangan boikot. Kalau kamu boikot, namanya kamu pemilikan. Itulah posesif, saudara. Pemilikan. Kalau kamu nggak suka di perusahaan itu, ya tetap bekerja dengan baik. Jangan malas-malasan juga, nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Sampai hari terakhir kamu kerja, lakukan dengan tanggung jawab. Serius, saudara. Itu akan melatih mental, akan melatih moralmu, saudara. Akan melatih apa, saudara, attitude-mu. Dan kamu akan sukses. Kamu akan sukses. Ya, seberapapun jatuhnya kamu akan mudah bangun. Karena kamu sudah terbiasa berikan yang terbaik dari hidupmu, saudara. Di tengah tekanan, di tengah kamu nggak suka. Bisa nggak tuh begitu? Di tengah kamu tidak suka pun kamu bisa melakukan yang terbaik. Itu namanya korban. Kamu belum disuruh ngorbanin Ishak. Kamu belum disuruh ngorbanin anakmu, loh, saudara. Kamu disuruh mengorbankan perasaanmu. Korban perasaan, nggak ada korban fisiknya, nggak ada. Kamu nggak rugi apa-apa. Cuma harga dirimu saja yang rugi. Iya. Dan itu sebenarnya Tuhan ajarkan pada kita. Jujur nggak cukup. Jujur nggak cukup, saudara. Para pengurus, dengar, jujur nggak cukup. Tapi kamu nggak jujur, hancur, saudara. Kamu tidak jujur, hancur. Ya kan? Kalau kita tidak punya masalah dengan kejujuran, makanya para pengurus jangan suka ribut, karena semua pengurus di tempat kita itu jujur, saudara. Jangan saling mencurigai, karena semua pengurus di tempat kita itu jujur. Serius, jujur, saudara. Mungkin dia punya cara kerja begitu yang kamu tidak biasa pahami, kamu punya cara kerja begini. Ya, pelan-pelan disinkronkan. Jujur itu tidak cukup. Kamu perlu juga rendah hati, saudara. Di kita itu nggak ada masalah kejujuran, karena semua pengurus kita orang mampu, tidak punya uang. Masalahnya di tempat kita adalah apa, saudara? Harga dirinya mahal banget. Para pengurusnya masih dicicil. Para pengurusnya masih dicicil harga dirinya. Itu repotnya kita. Ya. Tapi kan saya sudah bilang, ini kita 5 tahun, kita belajar. Saya selalu mengingatkan. Tak ingatkan terus, ya. Nanti begitu saya berapa bulan nggak cerita lagi masalah harga diri, nanti mulai lagi, saudara, tabrak-tabrakan. Ya kan, merasa hebat-hebatan. Ya, makanya gubrak-gubrak pun mungkin ya Jibril nyuruh saya berhenti, saudara, ya. Habis kamu nangkap bola panas nggak sikap. Sudah, kita bikin yang sejuk-sejuk aja nanti tahun depan, ya. 1 Januari kita mulai yang sejuk-sejuk saja, berapologetika saja, ya, saudara, ya. Belum siap kalian menerima bola panas, padahal kalau kalian siap, ya, cepat sekali sebenarnya. Terakhir, ya, berarti kemarin jujur, tapi kita nggak punya masalah dengan kejujuran pengurus, ya. Tapi saya lagi ceritakan kita semua, kejujuran, berkata jujur, ngomong terus terang, ya itu penting. Termasuk ngomong terus terang, ya. Banyak sudah, ingat yang kemarin, ya. Kemudian kemilikan posesif, jangan posesif, saudara, ya. Jangan kemilikan. Belajar seperti Abraham, sudah dikasih Ishak, dia ikhlaskan. Jangan kayak orang-orang Palestina Nakba, dia ngomongnya saya diusir, padahal itu sama-sama yang dari Gaza pun, orang Yahudi yang dari Gaza pun pergi,
orang-orang dari Israel pun pergi, ya kan? Orang-orang Arabnya pun juga dari tanah Israel yang nggak suka gabung sama saya pergi ke Gaza atau pergi ke West Bank atau pergi Syria. Sama orang Yahudi pun pergi, ya, dari tanah-tanah itu. Sama sebetulnya. Cuma dasar orang kepemilikan ya tadi. Contohnya ya orang lagi jualan di depan rumah disuruh geser aja nggak mau, bawa sara saudara, bawa ras, ya, bawa ras saudara ya. Yang keempat, kerendahan hati saudara, itu penting. Nanti kamu akan bersuka cita saudara. Karena ketika hargamu masih mahal, ketika kamu masih mahal, hargamu belum dicicil, belum dilunasi bayar, kamu akan repot saudara. Hidupmu akan penuh banyak sekali masalah, ya, akan banyak sekali masalah saudara kalau hidupmu tidak ada kerendahan hati, ya. Saudara, saya orang yang kalau kerja pasti jadi saudara, karena saya dari kecil kerja pasti jadi. Saya dari SD kelas 6 sudah bayar sekolah sendiri. Sampai hari ini saya kuliah dokter 2 kali, saya bayar sekolah sendiri, saudara. Nggak pernah saya minta orang lain. Ya, nggak pernah. Nggak pernah utang. Saya jalani sendiri semua. Dari SD kelas 6 sampai saya dokter 2 kali, saudara ya. Betapa sombongnya saya, ya. Nggak pernah gagal, saudara ya. Kalau saya tetap niatin pasti berhasil. Suatu hari, ya saudara ya, suatu hari saya menunjukkan ya ketidaktergantungan saya. Jadi saya tidak akan izinkan orang menghina saya. Sampai suatu hari saya sadar, itulah yang membuat saya tidak pernah bisa sampai tembus. Begitu sudah mendekati puncak, pasti saya turun. Begitu dekat puncak, saya turun lagi. Karena apa, saudara? Karena kesombongan. Ya. Kalau kamu tidak siap, ya, dengan kata harga diri, kamu masih dikit-dikit, oh ini harga diri, oh ini prinsip, kamu tidak akan sampai puncak. Percaya saya. Ya, belajar seperti Yesus, belajar seperti Abraham, saudara. Belajar seperti para nabi yang mereka mengerti bukan mereka tahu bahwa sudah dapat ramalannya begitu, tapi mereka mengerti bahwa Tuhan yang memberikan kita berkat ketika kita merendahkan diri, saudara. Tuhan memberikan berkat ketika kita merendahkan diri kita, ya, ketika harganya kita lunas dibayar. Serius, praktek ya, praktek saudara, jangan nggak praktek, rugi kamu kalau nggak praktek ya. Tuhan Yesus memberkati.